warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat menyempatkan waktu kita untuk mendengarkan ilmu yang dimana ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, bahwasanya seorang mukmin harus memiliki prinsip. Di antara prinsipnya adalah jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu agama. Karena itu ilmu yang menjaga diri kita, ilmu yang membuat diri kita menjadi lebih bercahaya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Para hadirin jamaah, ketika seorang ingin menjadi cahaya atau pelita bagi yang lain, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dengan ilmu, dirinya akan ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Orang yang beriman, lagi dia menuntut ilmu agama dengan beberapa derajat. Tergantung sekehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui siapa yang akan disucikan, siapa yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa derajatnya itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang jagalah keselamatan iman atau tauhid. Maka pada hari ini kita akan masuk ke judul yang ketiga, yaitu jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Hadirin jamaah, ketika kita dilahirkan, maka kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Hingga Allah bukakan perlahan demi perlahan seorang bayi yang baru lahir. Yang pertama dilakukan adalah Allah mengajarkan dia menangis. Kemudian setelah menangis,
gerak-gerak, menggerakkan tubuh itu termasuk belajar, termasuk ilmu. Kemudian dia bisa tengkurap, kemudian dia bisa merondong, kemudian dia bisa berdiri, kemudian setelah itu dia bisa berjalan. Dan Allah terus mengajarkan setiap manusia dengan ilmunya bertahap demi bertahap. Karena itu ilmu didapat dengan bertahap, tidak langsung dengan ilmu yang banyak bisa didapatkan. Dengan bertahap, sedikit demi sedikit, maka ilmu tersebut akan membesar, akan menjadikan seorang menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, kosong. Dan dia memberimu pendengaran, pertama pendengaran, penglihatan, dan hati, agar apa? Agar kalian bersyukur. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, kita sudah memiliki hati, itu digunakan untuk bersyukur. Dan bersyukur termasuk ibadah kepada Allah yang besar. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan belajar agama, kita seperti mengurangi potensi kebodohan dalam diri kita. Mengingat ilmu agama itu seperti lautan, sangat banyak. Maka dalam belajar ilmu ini perlu dicicil tiap hari. Harus. Maka ketika seorang masih memiliki keinginan untuk belajar, itu pertanda ada kebaikan dalam dirinya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam masalah agama. Dimudahkan dirinya untuk memahami agama. Jadi ketika kemauan muncul, kemauan menuntut ilmu muncul, maka segera tangkap sinyal itu, kita segera belajar. Karena hidayah tersebut tidak akan kembali kepada kita setelah dia sudah pergi. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka selama seorang membuka diri untuk belajar, berarti dialah orang yang berilmu sejati. Karena itu Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah berkata, La yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Faiza tarakat ta'allum zanna annahu qad istagna waqtafa bima indah fahuwa ajhal ma yakun. Seseorang akan senantiasa menjadi orang yang alim selama dia mau belajar. Dia termasuk orang yang alim karena dia tahu bahwa ilmu itu seperti lautan yang sangat luas. Kalau dia berenang di dalam lautan tersebut, maka dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan dari ujung tepi laut sampai ke ujung lagi. Tidak mampu. Karena mungkin kondisi tubuhnya dia yang tidak mampu untuk menyelam sejauh itu. Maka seorang penuntut ilmu juga sama. Dia merasa dirinya bodoh, merasa ilmu itu sangat luas, maka dicicil sedikit demi sedikit dan dia tidak berhenti kecuali sudah mati. Ketika dia meninggalkan kegiatan belajar, dia sudah tidak menuntut ilmu,
dan menyangka bahwa dirinya telah mencukupi dengan ilmu yang dia ketahui, berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Maka ini yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair tabi'in rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di halaman 56-nya. Ini adalah perkataan yang sangat jelas. Perbedaan antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu sangat jauh perbedaannya. Bagi para ulama, menutup diri untuk belajar, baik karena malas, atau karena malu, ataupun karena sombong, maka itu hanya menyerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena itu pilihannya hanya ada 3. Yang pertama, menjadi orang yang alim, menjadi sumber ilmu bagi masyarakat. Yang kedua, menjadi muta'allim, menjadi pembelajar yang serius untuk mengkaji agama. Atau yang ketiga, menjadi pendengar ilmu, sekalipun di bawah tingkatan pembelajar, dia masih pembelajar yang awam. Abu Darda pernah mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au musta'liman, au mustami'an, wala takun karabi, wala takun arabi, fatahlak. Jadilah kalian orang yang berilmu, atau penuntut ilmu, muta'allim, atau pendengar setia yang mustami', dan jangan menjadi orang yang keempat, maka kamu akan tersesat. Ini perkataan dari Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam Takhrij Ihya Ulumuddin halaman 63. Maka seorang mukmin harus menjadi di antara yang ketiga ini. Boleh menjadi alim, boleh menjadi muta'alim, atau menjadi pendengar ilmu atau mustami'. Seorang muslim boleh mempelajari ilmu yang lain, ilmu umum. Boleh mempelajari ilmu dunia. Dia boleh mempelajari ilmu dokter, boleh mempelajari ilmu perbengkelan misalkan, atau yang layak untuk dipelajari dari bakat kehobiannya dia sesuai dengan jalur yang dia miliki, tetapi dia tidak boleh meninggalkan agama. Ilmu agama tidak boleh ditinggalkan olehnya. Maka semua ilmu umum itu dinaungi oleh ilmu agama. Makanya salah ketika seorang berkata agama dan pekerjaan itu harus dipisah. Agama dan pekerjaan itu harus dipisah, ini adalah kesalahan. Maka itu Nabi SAW memuji, memberikan selamat kepada para penuntut ilmu yang baru datang ke majelis beliau. Marhaban bitalabil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Karena itu orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, kalau di zaman sekarang sudah ada medsos, maka banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan. Kita bisa sehari melihat aplikasi hadis misalkan, atau kajian ustadz tentang ilmu. Kita luangkan waktu 1 jam atau 2 jam atau 3 jam untuk belajar, khusus untuk belajar. Kita sambil bawa buku tulis atau bisa pakai HP, kita catat semua poin-poin penting dari ustadz yang disampaikannya. Sehingga sehari itu harus menuntut ilmu. Kalau tidak, maka kita akan rugi selamanya, para hadirin. Kita adalah manusia
yang lemah. Terkadang kita terkena syubhat dari orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas ilmunya. Maka itu demi menjaga diri kita, menjaga agama kita, maka hendaknya dia selalu menuntut ilmu, membaca buku-buku para ulama, tentunya dengan guru, dan kita selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah selalu menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya, maka boleh di kolom komentar, nanti akan kami jawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.